Pemerintah pusat jangan cawe-cawe lah gitu. Kalau sebelumnya Pilpres ada cawe-cawe, sekarang jangan. Biarkan. Jakarta batuk, Tangerang ikut demam. Boleh jadi 2029 Mas Anies mau maju lagi. Ada 3 nama juga di Golkar. 3 nama juga ya? Ada RK, Ahmed Zaki, Erwin Aksa. Saya harus jadi eksekutif, jangan legislatif. Oh. Anda menyaksikan Politik 442. Hari ini agak beda nih. Kita pakai striker tunggal. Saya doang. Karena striker satu lagi, Bayu Sutiono, lagi apa ya enaknya bilang ya? Lagi ngelatih timnas lah. Kita anggap aja begitu ya. Tapi saya dapat 2 tamu yang saya yakin udah pada kenal lah. Ada 2 coach yang hadir di sini. Kalau di sini tamunya kita panggil coach. Oh, oke. Di sisi kanan ada Coach Mardhani Alisera dari PKS. Kalau ini coach beneran nih, manajer U20 timnas kita. Ada Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah Gimana, semuanya sehat? tim. Baik, alhamdulillah. Cocok ya pakai ini ya. Komentator bola ya, komentator bola kita ya. dong. Jadi harusnya ikutin obrolan sebelum kita on air sih. Tadi udah ngobrolin bolanya udah banyak banget kemarin sambil nyinggung-nyinggung politik dikit-dikit gitu ya. Pemahaman bolanya dalam banget. Tapi saya mau tahu dulu nih, Coach Mardhani dan Coach Ahmed Zaki, tim bola favoritnya apa sih? Coach Mardhani apa? Saya sedih Arsenal. Aduh. Padahal Arteta tuh udah lumayan, tinggal selangkat. Kalau nggak ada Pep menang tuh. Salah lah. Kalau nggak ada Spurs tuh menang tuh. Iya, harusnya nggak begitu Spurs. Harusnya ditahan dong. Gitu. Maka dikasih Aduh. Dikasih apa nggak tuh sebenarnya pertandingan antara Spurs sama City? Dikasih atau nggak? Kalau buat saya itu harus ada investigasi. Bawa ke MK. Satgas mafia tuh harus cek tuh. Jadi nggak tahu. Oh, udah jauh ninggalin. Tapi sedih loh untuk fans Arsenal sih, itu momen yang sedih. Apalagi waktu itu sempat rame foto apa itu yang udah disiapkan gitu ya. Oh iya. Juaranya Dan Arsenal gitu. pialanya udah di depan situ kan. Situ malah teronggok, nggak jadi dikeluarin, Arsenal nggak jadi juara, sedih banget. Oke, Arsenal, tapi ya harapan untuk tahun depan ada lah ya. Lumayan, squadnya masih lumayan lah. Squadnya masih lumayan. Oke, coachnya masih aman ya di sana ya. Arteta apa mau ganti? keren lah tuh, keren Ya, Arteta. Nggak mau ambil coachnya Chelsea aja, ambil aja. Ambil nggak apa Dibahkan lagi, dibahkan. Ten Hag, mau ambil Ten Hag. Aduh, itu jangan. Kan Arteta di atasnya mereka. Iya, nggak mau ya, itu benar. Muda lagi. Iya benar. Kalau Coach Ahmed Zaki, siapa tim favoritnya? Kalau lokal Persita Tangerang. Oh iya, itu nggak perlu kita tanya. Kalau sampai nggak itu yang masalah. Kalau buat yang di luar, Inter Milan. Inter. Saya fans Inter dari tahun akhir 80-an. Kapan mau beli Inter Milan? Ada sejarahnya loh. Baru dijual sama Suning tuh. Kita yang bisikin Erick Thohir waktu itu beli Inter Milan. Salah satu pembisiknya. Sebelum beli sendiri ya. Sebelum beli sendiri. Amin. Tapi sampai sekarang masih Inter Milan. Inter Milan sampai sekarang. Ada beberapa, jadi gini, setiap liga, setiap negara, itu saya ada beberapa klub favoritnya. Favorit. Seperti kalau kita ke Spanyol, Real Madrid. Nggak cocok nih. Nggak cocok agak sedikit kontroversial, bukan kontroversial sih. Itu di Liga Premier. Apa? Apa coba? Sheffield. Enggak, Bukan. Newcastle bagus juga. Newcastle sekarang berapa ya? Newcastle oke lah. 4 sekarang. 4 ya sekarang ya. Masuk Liga Champion dia. Iya. Masuk Champions. Kalau nggak salah 6 apa 7 sekarang terakhirnya. 4 ingat saya. Iya. Peringkat Kalau 4. nggak salah 4 sih di bawah Sekarang Chelsea. udah ada di atasnya. investor dari Middle East. Berarti Tapi pemain nggak jor-joran kayak MCT. Tapi keren. pemain favorit Inggrisnya siapa dari dulu atau sampai sekarang lah gitu? Kalau dulu saya suka itu kalau Inggris ada Wayne Rooney. Wayne Rooney, Iya. MU dong. Iya, Wayne Rooney. Tapi dia mulainya buat MU. dari Kalau dia Everton kan ya di dulu ya? Everton, iya. Terus apa namanya? Tipikal yang anak Inggris banget. Iya. Bandel. Wah, Nggak itu dia. ganteng. Sebelumnya nggak ganteng. Nggak ganteng, tapi sebelumnya ngomong dia gitu ya. Alan Shearer. Oh iya, Alan Sebelumnya. Shearer. Tapi tendangan gocekannya sih itu Iya. mungkin bisa dibilang Maradonanya Inggris kali ya. Ya, kalau dulu terus ya. ada Owen Owen mah dengkulnya yang masalah banyak cedera. Oke. Nah. Kalau coach chef dia coach, kok jadi chef sih lama gue. Coach Mardhani ada tim Italia juga favorit?
Italia nggak ada ya. Nggak ada ya. Nggak ada. Lebih nonton di Inggris sebenarnya Iya. ya. Premier League tuh Premier League. sampai pekan terakhir tuh nggak ketahuan siapa juara. Iya. Oh, Pernah karena Arsenal itu. lawan MU tuh sampai ujung gitu loh. Iya. Wah, yang satu udah bahagia ternyata Arsenal masukin. Nyodok. Kok seneng banget sih disakitin, kenapa? Ya. Udah tahu. Enggak, kalau Italia tuh enak loh. Pegang Juventus. Ini Oh, masih ada itu. 3 minggu udah Itu. ketahuan Juventus Itu, menang. iya. Pegang itu jelas gitu loh. Itu kalau yang adrenalinnya rendah. Kalau adrenalin tinggi ambil Premier League. Emang senangnya disakitin ya. Jadi diam-diam kesel Arsenal kalah, tapi itulah yang membuat makin cinta gitu ya. Oh iya, ngerti sekarang. Oke, jadi itu tim-tim bola kesayangan, tapi saya mau tanya dikit soal U20 ini juga keren nih. Sudah menjadi bagian manajer dari tim U20, rencananya apa buat U20? Sebelum kita masuk ke pembahasan utama hari ini, yang pasti nggak jauh-jauh dari Golkar dan PKS dan Jakarta. Oke? Apa nih rencana U20 sekarang ini persiapan untuk World Cup FIFA U20 tahun depan 2025 ya. U20 yang sekarang ini juga dipegang oleh Coach Indra Safri. Kemudian dalam waktu dekat ini akan dikirim ke Como, terus ke Toulon, Prancis. Untuk mengikuti turnamen Toulon Under 23 sebetulnya turnamen itu. Nah, Itu yang udah yang keberapa ya kita ikut ya? Kita udah berapa kali ikut itu dan ini bagus buat anak-anak, buat timnas U20 karena mendapatkan pengalaman bertanding, kemudian adaptasi dengan kondisi di luar, cuaca dan lain sebagainya. Kemudian juga lawan tandingnya ini macam-macam, ada yang dari Eropa. Kebetulan kita satu grupnya dengan Ukraina, Italia, Jepang dan Panama. bagus banget. Jadi Jepang, ada yang Italia. ada Panama, ada Italia apalagi. Nah, ini semua under 21. Kita yang under 20. Oh, berarti mereka ada yang 20. Mereka ada yang 20. Average pemain kita sekarang ini 18 tahun, 6 bulan, apa 8 bulan gitu. Kenapa kita berani sekali dengan Justru membuat mereka lebih, apalagi ya, mengangkat kepercayaan diri anak-anak kita ini. Karena tahu Jadi, lawannya sebenarnya. Tahu lawannya memang Iya. satu tingkat di atas mereka, Iya. tapi mereka dengan confident. Tapi yakin tuh kita Insya Allah bisa kita menyamai bisa. lah paling enggak. Ya, nanti kita lihat. Kalau saya sih lihat dari polanya Coach Indra ini sangat yakin sekali. Dan kurang lebih sekitar 30 plus nanti ada 2 pemain yang dari Belanda yang memang keturunan kita yang ikut gabung di sana. Oke, ketemu di sana. Ya. Mulai bertanding di sana. Dengan 30 ini skema permainannya Coach Indra juga sangat kaya sekali dengan taktiknya, kemudian komposisi pemain yang dia butuhkan. Kita lihat Coach Indra tuh keren loh. Ya, Di STY berapa kali gagal di final, Coach Indra 2 kali menang terus di final. itu dia. Tetap Ada hokinya. prestasi. Hoki dia. Oh, ada hoki. Dari Bayangin Pan lokal medali hoki. emas. Iya, kan? emas SEA Games dia. SEA Games dia. AFF berapa waktu tahun? itu dia. AFF dia. Iya, dan memang Coach Indra itu ya salah satu yang sangat ditunggu-tunggu juga sih sama pecinta sepak bola, karena masih meyakini masih ada sesuatu yang disimpan oleh Coach Indra yang bisa dipersembahkan buat timnas kita gitu loh. Selalu ada kreativitas dan Tapi Coach Indra sabar loh. Ya. Nemenin STY itu. Bagus. iya. Udah Nggak mau kota ya. kudeta dia. Kok memancing? Emang perlu gitu loh. Nggak, Aduh. kadang-kadang kan suka kita Ego. lokal dong, pelatih lokal gitu. Ini Nah, bagus. kayak kasusnya Komo, selalu kan Iya. mana pemain Indonesianya Iya. segala macam. Waduh itu Ya kan enggak. Ya. bisa satu episode sendiri kita membahas Betul. apakah harus didesak ada pemain Indonesia atau tidak di Komo. Udah dijelasin aturan administrasi aja kita masih Iya. dorong kan gitu kan. Tapi ya. Betul. Kenapa namanya usaha? Iya. Dan saya yakin semuanya pegangannya sama, kita ingin pemain Indonesia Niatnya baik. lebih maju, Nah. lebih bagus. Ya udah intinya kan niatnya Iya. itu. Mungkin jalannya Persis. beda-beda. Jalannya pasti berbeda-beda. Iya. Mudah-mudahan ada aset-aset seperti Marcelino, Witan. Ya. Amin. Ya, ini yang nanti bisa berkiprah di level, nggak usah kita terlalu menghayal dengan klub besar lah, tapi paling Ya. tidak masuk ke klub yang memang levelnya udah di atas. Iya, setuju. Dan itu bisa menaikkan permainan tim kita. Witan apalagi, kepalanya udah makin keras tuh. Witan. Head to head. Gitu. Gak Astagfirullahaladzim. kalah. Kenapa ada Coach Mardani, kenapa ada Coach Ahmed Zaki di sini? Karena kita mau ngomongin Jakarta, ya kan? Waduh. Jakarta ini lagi cari pemimpin. Oke. Ada PJ-nya udah agak lama nih, PJ-nya nih. Turnoy of Jakarta gitu. Oh, Turnamen Jakarta. of Jakarta gitu ya. Jadi ibarat kata nih, kalau kita suka Iya. ngomongin bola juga, Jakarta ini
masih menjadi idola penduduk Indonesia. Masih banyak yang sering datang ke Jakarta gitu kan. Lalu Jakarta ini sedang mencari seorang pemimpin. Kok kayak rasa-rasanya tuh kayak MU gitu ya. Yang sudah dilampaui sama Chelsea gitu ya. MU sebuah tim besar, sebuah tim megah, sebuah tim yang sangat terkenal, the biggest fan base in the world. Ya, saya ngomongin Manchester bukan Madura United. Manchester United gitu ya. Biggest fan base in the world, duitnya banyak gitu. Pemain bertabur bintang segala macam. Susah sekali mencari pemimpin yang pas untuk MU ini. Apalagi Pasca Ferguson, exactly. Pasca Ferguson. Walaupun Ferguson pun sampai sekarang mungkin jadi komisaris itu masih kayak gregetan juga gitu kan, nyari penggantinya. Rajin hadir banget sebenarnya. Nah, orang padahal melihat MU, apalagi kalau yang nonton bola 90-an, MU itu kayak penguasa lah, Class of 92 gitu kan. Class of 92. Itu yang bisa nyandingin Wenger itu, Arsenal itu. Benar. Unbeatable. Apa immortal Arsenal. Itu zaman yang lama-lama jadi inget-inget gitu ya. Masalah kenangannya yang lama ini. Tapi dua-duanya sekarang ya begitu Ya, lah. gak usah Arsenal yang masih dapat runner up, apalagi MU mengenang yang lama itu makin sedih lagi. Itu Old Trafford itu sampai dibilang Theater of Dreams gitu kan. Sama kayak Jakarta. Ini juga Theater of Dreams. Banyak orang datang ke Jakarta dengan mimpi besar gitu. Tapi butuh pemimpin. Ada 2 nama nih. Kalau dari PKS ada 3 nama. Kalau dari Golkar setidaknya ada 2 nama. Dari 3 nama tersebut, Coach Mardhani ini salah satu nama yang katanya dijagokan untuk maju di Gubernur DKI Jakarta. Dari Golkar ada nama Coach Ahmed Zaki yang dijagokan. Ada untuk 3 maju. nama juga di Golkar. 3 nama juga ya. Ada RK, Ahmed Zaki, Erwin Aksa. Yes, sorry, saya salah. Erwin Aksa gitu ya. Tapi harus menyerahkan posisi ini dong DPR-nya ya. Kalau mau maju. Yang itu dia. Iya kan, ya. Itu pertimbangan. Ya mungkin Mas Erwin kapan-kapan kita jadikan coach untuk di sini juga. Tapi saya mau tahu dulu nih, bagi Coach Mardhani dan Coach Ahmed Zaki, masih menarik nggak Jakarta? Apalagi setelah nanti udah bukan DKI tapi DKJ. Masih menarik nggak sih? Kenapa nggak duluan Coach Mardhani dong? Yang pertama lebih menarik. Lebih menarik? Iya, dengan status tidak ada ibu kotanya, tidak ada privilege-nya, dan tidak ada beban politik pusatnya, Jakarta bisa lebih natural membangun kekuatan globalnya. Kenapa gitu? Kenapa? Karena yang pertama, selalu kota itu hidup karena orangnya. Dan Jakarta itu, jangan lihat Jakarta sendiri. Jabodetabek itu 30 juta. Jakarta lah ya. Iya, Jakartanya saja PDB itu 17,6. Kalau ambil Jabodetabek itu hampir 30% PDB nasional. Ini sebagai mantan pemimpin salah satu dari salah satu di antara yang Jabodetabek, tahu sekali. Dan kalau saya orang Betawi ya, pindah itu nggak kayak mindahin lemari itu. Lemari pindah orang belum tentu. Ada pikirannya, ada perasaannya, ada sejarahnya, ada romantismenya, ada ganggangnya. Jalan Jaksa susah digantikan sampai sekarang itu. Tamrin Sudirman lo udah lebih keren itu kan. Dan kalau kita belusukan kemana-mana, dan salah satu yang purchasing power-nya tinggi. Jadi orang tetap ke Jakarta. Dan kelebihan lainnya tentu ya secara geografisnya memang ada 13 sungai di kita. Oh, itu kalau dirapin kayak Sungai Han di Seoul itu kan. Itu jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru itu. Asal punya ide aja. Orang kayak Zaki nih bagus tuh. Ini orang asli nih. Bisa banget ya. Tapi kan maksudnya perhatian ke Jakarta itu mungkin akan berbeda karena udah bukan ibu kota, nggak ngaruh. Karena orang kadang sebetulnya malah lebih sehat, jadinya lebih fokus ke ekonomi. Pandangan saya gini, Huntington tuh bilang politik bagi mereka yang berpenghasilan 6.000 US dollar ke bawah itu banyak catatan, anomali. Nah Jakarta itu lebih sehat karena di atas 6.000 rata-rata pendapatan per kapitanya. Dan kita bisa mulai tuh demokrasi yang lebih substansial ketimbang yang prosedural, pendidikan yang lebih meningkat, kesehatan yang lebih terlayani, banjir yang bisa lebih tertangani, lingkungan hidup yang lebih utama, menjadi sekarang nih orang nggak nyari negara, dia nyari city. Makanya ada livable city index itu loh. Nah, makin tinggi nilainya, orang ke Melbourne, orang ke Singapura, bukan ke negaranya gitu, bukan ke Australia, nyari kotanya. Karena kota itu memang livable, hidup semuanya. Mau apa aja ada. Saatnya Jakarta membuktikan dia mampu bersaing.
Jadi udah ada rencana untuk Jakarta? Kayaknya udah dibangun nih. Udah. Bukan, kebetulan saya masuk Komisi 2 panjanya RUU DKJ. RUU DKJ itu kemarin menarik. Sampai kita 2 tuh. PricewaterhouseCoopers sama Boston Consulting Group. Kita undang. Gimana sih desain Jakarta dari udah pindah nih, balik straight from zero jadi kayak apa sih Jakarta? Harus gitu. diapain lah Jakarta ini gitu ya? Biar kompatibel gitu, biar dia kompetitif, biar tadi livable gitu. Nah menarik kajiannya, ternyata peluangnya besar Jakarta. Oke, udah lihat kajiannya begitu ya? Ini udah satu modal nih lumayan nih. Jadi saya pegang studi katanya mau Jakarta mau diapain, lumayan. Itu dari Coach Mardhani. Coach Zaky ini pastinya tadi saya sebut bahwa ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari Greater Jakarta tadi. Gitu kan? Sudah 2 periode Jakarta, juga di Tangerang gitu ya. Dan pasti mungkin saya yakin pasti ada gregetannya juga sama Jakarta karena sangat terkait nih antara 2 wilayah ini. Masih menarik nggak untuk Jakarta kalau sudah bukan ibu kota lagi? Tetap masih menjadi magnet buat masyarakat Sabang sampai Merauke untuk setuju untuk apa namanya Komisi 2 setuju katanya mengadu nasib di Jakarta. Nah cuma kalau nggak dapet di Jakarta ya artinya muntahnya Banten ya muntahnya ke Tangerang, Depok, Bekasi ya Bogor lah. Nah, jadi tetap menjadi magnet di mana Jakarta itu adalah sekarang walaupun bukan daerah khusus ibu kota, tetap dia menjadi pusat bisnis dan ekonominya pasti Indonesia. Sih, dan akan berlanjut. Epicentrum bisnis Indonesia itu semua di Jakarta. Hanya memang desainnya yang agak sekarang ini sudah, kalau saya boleh katakan terlambat ya terlambat lah. Karena desainnya itu memang Jakarta menjadi kota perlintasan. Oke. Bayangkan aja ada kawasan industri di barat, di daerah Banten ya, termasuk Tangerang sampai ke Serang. Kemudian ada kawasan industri di sebelah timur, Karawang, di Bekasi, apa segala macam, dan Cikarang. Kawasan industri itu saling juga berinteraksi dan saling melengkapi. Yang dilewati logistiknya Jakarta. Nah, desain ini ditambah lagi dengan pelabuhan laut, ya, kawasan perumahan pemukiman yang kemudian menjadi penuh sesak di Jakarta. Maka dari itu memang desain untuk meminimalisir kemacetan, banjir, termasuk pengangguran, ya harus aglomerasi ini semua. Satu sama lain saling terkait. Jakarta batuk, Tangerang ikut demam. Iya. Kemudian begitu juga sebaliknya. Ya. Atau misalnya Bekasi, terjadi kenapa-napa, Jakarta pasti ikut. Nggak bisa buang sampah. Nggak bisa. Nah, itu. Sekarang kita, Jakarta kita masih busuk maksudnya Jakarta jadi jelek gitu loh. Itu dan dirasakan repot. Dan itu juga membebani daerah aglomerasinya Jakarta. Ya. Bukan saja tadi Bekasi ketempatan jadi tempat sampahnya Jakarta, Tangerang menjadi tempat penampungannya Jakarta juga. Jadi banyak sekali yang tinggal, apalagi besok di cleansing nih, KTP nih. Repot itu. Tiba-tiba nih aglomerasi naik 200.000 di sini di Depok bisa naik 80.000 nah itu yang akan terjadi di daerah aglomerasi. Maka dari itu pembangunan Jakarta harus juga berintegrasi dengan pembangunan kota lain di sekelilingnya. Masih banyak masalah persis kayak MU. Tapi bedanya MU aglomerasinya malah sukses tuh Manchester City gitu. Itu namanya Tangerangnya lebih maju gitu ya. Jadi orang Jakarta banyak yang pindah ke Tangerang. Contoh BSD kan. Jalan-jalan aja ke daerah itu. Banyak juga tuh sebenarnya fans MU diam-diam beli jersey biru ada juga tuh dia. Sabar ya untuk fans MU sabar. Pasti akan sukses lagi pada waktunya. Pada waktunya. Kita nggak tahu kapan waktunya, tapi MU tim keren lah. Tinggal nunggu klubnya ini. Makanya tunggu Jakarta Club. Saya tanya tapi secara pribadi, Coach Mardhani dan Coach Zaky, Anda sendiri secara pribadi tertarik untuk memimpin Jakarta, dan apa yang membuat Anda mungkin ada rasa saya pengen ngerjain ini kalau buat Jakarta. Coach Zaky dulu. Zaky dulu. Jadi lebih berpengalaman. Soalnya tadi udah, sekarang udah giliran Coach Mardhani buat boleh mikir bentar. Tantangannya sangat berbeda sekali. Tapi tertarik, secara pribadi tertarik? Pasti ada tantangan yang membuat saya tertarik. Kenapa? Karena tadi, dengan Kabupaten Tangerang, yang luasnya lebih luas dari Jakarta, ya,
kemudian APBD-nya yang hanya 1/10 dari Jakarta. Kita itu punya banyak tantangan juga, infrastruktur, tadi populasi, pengangguran, ya. Tapi Jakarta ini lebih tinggi. Hanya memang APBD-nya juga lebih tinggi. Nah, challenge-nya bagaimana memaksimalkan APBD Jakarta yang tinggi ini untuk tadi memfasilitasi masyarakat dengan segala macam kebutuhannya dan juga meminimalisir masalahnya yang ikut membantu daerah aglomerasi lainnya. Bayangkan misalnya kalau Jakarta punya pusat pemusnahan sampah yang ramah lingkungan. Artinya orang Bekasi nggak lagi menjadi korban terhadap sampah Jakarta. Bahkan mungkin kita bisa bantu juga bangun pabrik pemusnahan sampahnya di Bekasi yang sudah menumpuk jadi bukit, ya. Begitu juga dengan Tangerang, Depok, dan juga sebagian Bogor. Nah, inilah yang menjadi tantangan buat saya apabila memang diberikan kesempatan untuk memimpin Jakarta. Gitu. Kalau Coach Mardhani? Peluk tangan dulu. Kayak pertandingan bola, coach saling menepuk coach lain. Bagus, kamu mainnya bagus. Tetap yang menang saya sih. Tapi kamu mainnya bagus katanya gitu. Gimana, coach? Jadi kira-kira setahun yang lalu saya Komisi 2 tuh ke tempat Zaki. Waktu itu ada kasus honorer. Ya. Di tempat lain honorer keleleran, tidak keurus. Tempat Zaki keurus. Dari situ saya mikir saya harus jadi eksekutif, jangan legislatif. Oh, ada panggilan pribadi. Legislatif gitu ya? tuh bisa bikin aturan. Yes. Tetapi to execute memang eksekutif. Sesuai perannya lah gitu ya. Dan kebetulan karena lahir di Jakarta, gede di Jakarta, orang Jakarta juga. Ya menarik Jakarta itu. Ada panggilan pribadi berarti untuk Jakarta ini? Kalau pribadi sih saya pikir nggak selalu ya. Karena buat saya siapapun di Jakarta bagusnya kompetitif. Makanya saya orang Betawi tapi nggak pernah ngaku sebagai Betawi, nggak pernah ngomong Betawi gitu loh. Iya, benar. Orangnya ngeliat Mardhani orang apa gitu loh. Mardhaninya aja Betawi gitu loh. Karena buat saya kagak nggak ada masalah. Betawinya. Nggak kelihatan. Kelihatan ente. Tapi maksudnya kayak gini. Iya, city on the hill Betawi itu baik Betawi, baik Jakarta, baik semuanya gitu loh. Nah, jadi harus cari orang terbaik. Jadi jangan menutup diri. Mau dari suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, Betawi ke Cina, ayo nggak masalah. Selama mencintai dan itu sehat. Dan kami di PKS betul-betul menginginkan nanti jadi kompetisi yang sehat. Makanya paling baik nggak terlalu ada bias, ada orang besar. Saya juga nggak pengen nggak ada cawe-cawe lah tuh. Pemerintah pusat jangan cawe-cawe lah gitu. Kalau sebelumnya Pilpres ada cawe-cawe, sekarang jangan, biarkan. Sehingga kompetisinya sehat. Gitu. Ya, setuju. Nah, tadi secara pribadi, sekarang saya tinggalkan dulu bahwa kedua coach ini adalah orang-orang yang namanya keluar sebagai Big Three, kemungkinan akan diusung oleh partainya. Ada nama-nama lain juga soalnya di dalam 3 nama tersebut. Nah, saya ingin tanya, ada pertimbangan, ini mewakili PKS dan mewakili Golkar nih kalau sekarang nih ya. Jadi bukan sebagai pribadinya tapi mewakili partai masing-masing. PKS ada keluar, tadi saya sudah sebutkan Coach Mardhani salah satu, tapi salah satu yang teratas juga adalah Anies Baswedan, yang sebenarnya notabene bukan anggota partai kan sebenarnya. Tapi kita tahulah bagaimana keterpilihan Anies Baswedan di Jakarta juga tampaknya masih tinggi, mengingat sudah pernah menjabat juga. Di Golkar ada Ridwan Kamil yang katanya juga punya peluang besar di Jakarta. Tapi di sisi lain kan sebenarnya kalau hitung-hitungan politik Jawa Barat nih harus dipegang juga oleh Golkar. Kalau ini bayangan saya aja nih. Jawa Barat harus dipegang oleh Golkar dan kita punya kartu kunci untuk megang Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil. Masa mau dipakai di Jakarta juga? Nanti Jawa Barat repot lagi kita. Kan dari orang lagi gitu. Untuk kan. Golkar seperti itu. Untuk Golkar gitu, untuk seperti itu. Nah, penentuannya seperti apa atau konstelasi pemikirannya tuh sedang seperti apa dipakai di PKS maupun di Golkar? Di Golkar tuh seperti apa tuh? Untuk kita punya presiden klub. Presiden klub tuh apa? Namanya Pak Erlangga Hartarto. Oh, oke. Sangkai presiden klub yang nggak jadi itu. Bukan. Kalau ini konteksnya dalam klub sepak bola, Golkar kita punya presiden klubnya, yaitu ownernya yaitu Pak Erlangga Hartarto sekarang. Nah, owner inilah nanti yang mempunyai keputusan atau hak prerogatif untuk menentukan bagaimana Jakarta. Golkar di Jakarta. Ya, terlepas dari apapun, ya saya sebagai coach
ketua DPD-nya kan kita udah bawain hasil nih Pileg sama Pilpres kemarin. Ya dan kan? Hasilnya keren. Hasilnya naik. Pilpresnya menang. Iya. Walaupun secara pribadi saya juga harus bersaing dengan Erwin, ya sudah. Yang penting Erwin dapat kursi dulu Golkarnya. Ini sampai kita kasih lihat nih perolehan kursi DPRD di Jakarta, proyeksinya ini emang naik sih untuk Golkar kan naik 4 kursi. Jadi keren ini itu. Laporan pertanggungjawaban head coach kepada pemilik klub. Iya kan? Ini loh laporan pertanggungjawabannya. Ini kan kelas saya men. Kita naik lah, belum jadi juara, tapi Newcastle merangkak terus. Merangkak dan merangsek nanti. Keren itu. Nah, ada yang kayak MU juga, ada yang besar juga. Ada yang nyusuk juga ya, ada yang nyusuk. Tapi poinnya adalah, apapun nanti keputusan politik yang diambil, kita akan manut kepada keputusan pimpinan. Tapi saya rasa gini, penentuan kemarin kita ngobrol soal PDIP lah sama juga kayak ngumpulin dulu apa segala macam, itu proses yang biasa di partai. Betul. Di Golkar juga akan mengumpulkan dulu suara-suara dari jadi Pak Erlangga tidak menentukan tanpa dasar dong. Pasti. Dan kemungkinan juga Pak Erlangga akan berbicara dengan mitra partai politik lain. Oh, karena ini harus menggandeng ya? Iya, dengan presidennya PKS. Karena sekarang ini di Jakarta tidak ada partai politik yang dominan bisa mencalonkan yang punya pasangan golden ticket. Iya, nggak ada yang punya golden ticket. Tetap semua harus kolaborasi. Itu dia. Obrolannya sama siapa sekarang? Golkar. Obrolannya sama partai masih cair, masih dinamis. Dengan Kim bicara, dengan yang di luar Kim juga punya kemungkinan kalau Golkar gitu. PKS yang pasti kalau Golkar melihat ini dengan 3 nama ini ketum kita sudah mempersiapkan opsi A, opsi B, opsi C. Nah itu. Tapi harus ini nggak? Harus gubernurnya nggak kalau Golkar? Saya berapa kali diskusi, kita nggak mesti harus gubernur. Wakil gubernur juga bisa. Ya, karena kita kan lihat juga klasmennya. Ya, kita juga harus bicara dengan Kim dan juga kondisi-kondisi tertentu yang ada. Makanya kemarin kalau misalnya Pak Anies ada di PKS, ya Golkar pasti akan melihat lagi strateginya seperti apa. Gitu. Begitu juga dengan apabila Ridwan Kamil memang ditetapkan Golkar di Jakarta, pasti juga PKS juga kan nanti akan melihat strateginya gimana. Jadi saling lirik-lirikan ya? Saling ngintip, saling lirik. Kayak Madrid sama Barcelona dulu, Messi-nya dikeluarin nggak? Cristiano simpen dulu. Oh, Messi nggak keluar, Cristiano gitu ya. Jadi saling simpen-simpen dan jago aja dikeluarin kalau jagoan sana keluar gitu ya. Kalau PKS gimana, Coach Mardhani? Mengingat itu tadi, bahwa Anies Baswedan tampaknya memang punya suatu fitur yang bisa dipergunakan oleh PKS dengan keterpilihannya di Jakarta. Tapi di sisi lain PKS nih suaranya paling gede loh di Jakarta. Masa nggak dari kader sendiri? Ya, yang pertama, pilkada selalu punya tujuan utama menang. Ya. Tapi ada tujuan mulia. Bentuk pertanggungjawaban publik, kaderisasi itu berjalan. Paling ideal kader sendiri dan menang. Ya. Paling idealnya. Ya. Okay. Makanya Pak Ahmad Syaihu waktu itu selamanya ketika sudah bertemu Mas Anies, Mas Anies kan sudah di nasional. Jangan turun. Dan PKS sudah 2 kali, 2017 full dukung Mas Anies, 2024 full. Sekarang saatnya Mas Anies dukung kader PKS. Tetapi yang disampaikan itu adalah satu sisi. Sisi yang lain tentu kita pengen menang. Surveinya Mas Anies masih tinggi. Dan incumbent. Walaupun mungkin kita perlu hati-hati, ada bias pilpres di sini. Yang pertama, yang kedua tentu saya tadi nyebut jangan sampai ada cawe-cawe, khawatir nyun sewu gitu Pak Prabowo, Pak Jokowi tidak berkenan, maka agak repot tuh langkahnya Mas Anies karena boleh jadi 2029 Mas Anies mau maju lagi, boleh jadi kan masih mungkin kan di pilpres. Jadi kalau punya menang di DKI, spotlight, panggungnya bagus, bisa jadi membesarkan anak macan. Boleh jadi seperti itu. Nah, dengan berbagai pertimbangan ini, PKS akan memutuskan di Majelis Syuro siapa yang akan diajukan
lagi-lagi dengan menyadari PKS walaupun 18 kurang 3. Sebenarnya 21,2 ya, tapi dibulatkan ke 21 karena kalau 21,6 dibulatkan ke 22 syarat daftarnya. 106 20% di 106 itu loh. Nah, karena itu buat PKS komunikasi dengan Golkar jalan gitu. Dengan tentu Nasdem PKB jalan gitu, dan buat saya sehat. Bahwa pilkada ini jangan bawa residu pilpres. Biarkan pilpres sudah selesai. Lakukan tugasnya, pilkada biarkan cari yang terbaik. Ya, realistis nggak sih minta begitu? Realistis nggak? Mengingat partai-partai yang ya berseteru di pilkada, ya itu juga yang berseteru di pilpres, mungkin juga masih membawa rasa-rasa pilpres atau mungkin sakit hati atau dendam pilpres. Dan wajar. Tetapi kalau kita ingin memberi pesan kepada masyarakat demokrasi kita membaik, biarkan yang terjadi adalah yang natural. Jangan ada tadi upaya penjagalan, upaya untuk ngatur-ngatur gitu loh. Karena wajar juga kayak misal ternyata nyun sewu Bang Zaki. PKS nggak gabung sama Golkar. Anies maju. Ya nanti kayak gini lawan Barcelona. Ya kita nggak mungkin kalau lawan Barcelona waktu zamannya Pep dulu kan itu Messi itu main open itu. Habis kita itu loh. Nah, mungkin ketika ini Zaki itu RK masuk gitu kan. Lawan bisa, tapi kalau Anies enggak, RK enggak, jauh lebih sehat gitu loh. Jadinya justru gitu ya. Iyalah, jadi lebih sehat itu gini. Oke, lebih sehat lagi kalau partai itu ngajuin kader-kadernya sendiri. Gitu. Jadi sebisa mungkin menghindari yang pernah ikut pilpres. Masih ini lagi-lagi kalau idealnya untuk menghilangkan rasa sisa pilpresnya itu, memang wajah-wajah yang maju itu sebisa mungkin, lagi-lagi ini bukan pilihan akhir, tapi idealnya rasanya adalah meninggalkan rasa pilpres, majukanlah kader-kader masing-masing gitu ya, yang tidak banyak terkait dengan pilpres, benar gitu maksudnya. Boleh saya ini sebenarnya refresh saja, jadi ada sesuatu yang baru nih. Bagaimana tawaran ide, gagasan dari kader-kader yang ada ini yang memang kader internal partai. Untuk kemudian tadi ditawarkan kepada masyarakat Jakarta, membangun Jakarta dengan sesuatu yang baru. Ya, kalau kita bicara kemarin Pak Anies sudah 5 tahun, ada cerita success story-nya juga, ada yang unsuccess story-nya juga ada gitu kan. Nah ini yang mau ditawarkan sekarang ini konsep adalah bagaimana dengan yang baru, gitu. Ya bukan kita mau coba-coba. Toh yang baru ini kan rekam jejaknya juga harus jelas juga. Bukan cuma sekedar popularitas ataupun bagaimana, karena ini Jakarta. Tantangannya sangat luar biasa sekali. Ini saya jadi agak-agak, tadi sebenarnya ada komentar menarik dari nama lain yang keluar dari PKS, yaitu Pak Sudirman Said. Tadi saya agak bingung bacanya gitu dari Pak Sudirman Said yang mengatakan sebaiknya yang memimpin Jakarta itu bukan yang berseberangan dengan pemerintah pusat. Menalarnya gimana tuh kira-kira tuh? Saya membaca sebetulnya kalau sudah jadi gubernur Jakarta nggak mungkin bertentangan. Nggak mungkin karena ada dalam sistem. Misal ngajukan anggaran ya harus direvisi sama Kemendagri. Program pemerintah pusat harus dijalankan. Jadi secara umum, contoh Anies Baswedan saat 2017 sampai 2022 tidak dianggap satu kubu dengan Jokowi. Tapi pada titik-titik tertentu mereka bekerja sama untuk kepentingan Jakarta dan bangsa atau negara. Jadi buat saya nggak harus bahwa lagi-lagi buat saya lebih sehat. Udah yang pusat sudah selesai. Bahwa ada 01, 02, 03, makanya kalau kami di PKS nggak ada tuh 01, 02, 03 ketika bahas pilkada. Udah selesai. Kita boleh ke 02, kita boleh ke 03, kita boleh gabung, kita boleh. Yang penting tadi kalau bisa menang dan paling baik kader sendiri ya. Karena ketika kader sendiri itu membuktikan, dan dalam bab ini jujur kalau saya kagum dengan PDIP. PDIP ini dalam banyak hal sering memutuskan milih kader sendiri. Contoh paling utama Jawa Barat. Ketika Kang T.B. Hasanuddin sama Kang Anton Carlyan maju, padahal suara PDIP tinggi, tapi kalau nggak salah ketiga atau keempat itu loh. Itunya. Tapi buat mereka
itulah action that has to be taken untuk menunjukkan ini loh, kita punya kader, itu loh. Dan itu baik kayak tadi Zaki. U21 di Cuomo, majunya U20. Kan nggak kenapa lah, pilih anak muda kok. Itu pilihan kok ya. Pilihan anak muda. Keputusan yang saya udah dipanggil dan maju. Saya bilang cari anak muda aja. Jauh lebih baik cari anak muda. Itu loh. Karena di pemilu kemarin 56% pemilih itu anak muda. Dan anak, nih contohnya nih. Dulu Zak, kita zaman Soeharto itu pertumbuhan 1% ekonomi itu equal to 400 sampai 450 ribu tenaga kerja. Sekarang 1% is equal to 200 aja. Makanya Gen Z ini berat sekali. Betul. Sekarang 50 sampai 60% tenaga kerja di sektor informal. Karena sektor apalagi terjadi deindustrialisasi. Yang paling banyak terima itu kan manufaktur industri gitu. Nah maksud saya anak muda biarkan dikasih kesempatan. Sehingga dengan demikian ada satu proses lompatan, apalagi kita kan punya bonus demografi yang paling bisa jagain anak muda ya anak muda itu. Yang paling contoh nih, saya ketemu anak muda, nggak kepikir loh. Anak muda itu isinya sederhana. Public transportation. Taman, rumah. Di kita nggak kepikir yang kayak gitu. Zaman dulu beda ya. Beda gitu loh. Pikirnya kan mereka nggak suka kok bawa mobil. Dulu di zaman kita kan punya mobil dulu, rumah real estate, punya rumah. Mereka kayak lagu ya. Mereka nggak mau punya rumah kok, repot banget ngurusin gitu. Mereka bisa ambil apartemen kecil. Yang penting startup-nya jalan. Pengen punya kantor, nggak mau kantor kok. Kumpulnya di Starbucks apa gitu. Kalau bisa nggak pernah kantor kata dia. Dia kan di kafe-kafe aja gitu. Itu sesuatu yang mestinya kita tangkap. Sekali kita tidak tangkap itu, ya kita bonus demografi yang tadinya berkah jadi bencana. Berat tuh. Iya, jangan sampai. Apalagi ini 2025 nanti masa jabatannya kalau nggak salah 2025 ke 2030 itu tahap pertama bonus demografi itu ya. Bonus demografi itu 2030 tuh. Puncaknya itu memang harus berhati-hati. Dan bonus demografi itu pilihannya cuma dua, berkah atau bencana. Nggak ada kayak biasa-biasa aja tuh. Makanya harus beradaptasi pemerintah daerah dan untuk itu untuk itu harus ada perubahan radikal. Nggak bisa misal gini. Anggaran kita tuh 40% buat bangun fisik. Nggak perlu fisik kita. Investasi gimana mereka? Setiap anak muda pokoknya dapat budget. Mereka nentuin sendiri. Mau kursus bahasa Inggris boleh, mau fotografi boleh, jadi mau barista boleh, mau barista boleh, mau kemana. Kasih aja dulu gitu loh. Percaya dulu, jangan seuzon dulu. Itu. Itu nggak bisa kecuali anak muda. Butuh sesuatu yang tua-tua tuh status quo biasanya. apalagi kalau udah mikir. Satu yang menarik dari Mas Dirman, yang jadi gubernur DKI jangan mikirin mau jadi presiden berikutnya. Itu menarik tuh. Buat saya harus itu menarik. Bukan apa-apa. Kalau nanti dia akan dipilih untuk presiden, itu nomor 1000. Nomor satunya jangan mikir DKI dulu. Beresin dan tuntaskan. Tuntasin dulu. DKI. Tapi jangan-jangan pendukungnya yang pengen seseorang itu maju jadi gubernur, biar nanti kami bisa dukung dia jadi presiden. Mayoritas bisa jadi berpikir begitu, tetapi kalau itu yang terjadi, sebenarnya Anda menjerumuskan diri Anda di lubang yang sama. Karena Anda menyiapkan diri untuk tidak fokus membangun masa sekarang, mencoba burung di tangan dilepas untuk dapat burung yang masih terbang, sayang. Itu menarik loh. Jadi jangan menargetkan Jakarta hanya menjadi batu loncatan ke nasional. Catatannya gitu. Setuju? Ya, setuju. Memang harus dituntaskan. Makanya saya kemarin di Tangerang juga 2 periode bisa tuntas. Tapi kita menghadapi pandemi COVID-19. Di 2020, 21, 22. 3 tahun. Ini 3 tahun anggaran ini kan realokasi, refocusing dan ya akhirnya kita harus menerima kenyataan bahwa target yang tadinya 100 misalkan, mencapai 80 aja udah bagus. Karena kita ada 3 tahun itu. Begitu juga yang dihadapi Pak Anies. Nah tadi yang diceritakan. Manakala ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, nggak mungkin beda sama pemerintah pusat. Semua wajib sama. nurut. Wajib nurut. Mau di luar keadaan politiknya seakan-akan gimana, tapi semua harus inline. Tetap harus inline. Gitu. Oke. Coach Mardhani, Coach Ahmed Zaki. Terima kasih banyak untuk waktunya bersama kita.
Tadi Coach Mardhani bilang salut sama PDIP. Emang sukanya yang merah dan di urutan kedua. Tadi di Jakarta juga PDIP urutan kedua. Kalau PDIP salut karena ngajukan. Tapi kalau Golkar selalu menang gitu. Iya. Golkar di Jakarta masih mediocre. Ini selalu jadi top performer di Jakarta. Kita lihatlah nanti bagaimana. Tapi kita menuju ke sana. Newcastle seperti Newcastle. Newcastle dapat fresh suntikan dana kayaknya Newcastle. Terima kasih banyak sekali lagi Coach Mardhani dan Coach Ahmed Zaki. Main-main lagi ke Politik 442. Kita tunggu nanti. Keren. Siap, pasti kita undang politik lagi. Ini jadi menarik karena bola. Ini gaya anak muda ini. Makanya bicaranya renyah, enteng gitu kan. Memang kita suka suka pura-pura muda. Ya, jadi, itu betul. Dalam hati masih muda dalam hati ya. Tapi uban ini tidak bisa bohong. Sampai ketemu lagi di Politik 442 berikutnya. Salam.